Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa kita bertemu dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 berbagai pekerjaan dan subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Hari ini kita belajar pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Siapa yang sudah tahu apa arti dongeng? Ya, betul. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Di dalam dongeng terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, dan pesan moral. Sebelum memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng. Kita dapat berkomentar setelah mengetahui tokoh, alur cerita, latar, dan pesan moral. Kita tidak hanya memberi komentar, tetapi kita juga bisa menilai komentar yang dikemukakan oleh teman-teman yang lain. Anak-anakku, biar lebih paham tentang unsur-unsur cerita, mari kita simak cerita kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan ada seekor kelinci yang terkenal mampu berlari sangat cepat. Namun sayang, kemampuannya itu membuat dia menjadi sombong. Pada suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot sedang bercakap-cakap. Tiba-tiba kelinci datang menghampiri mereka dengan sangat cepat. Debu yang berterbangan membuat 3 hewan tersebut batuk-batuk. "Hai kelinci, bisakah kamu menghargai teman-temanmu?" teriak kura-kura dengan kesal. Mendengar perkataan kura-kura, kelinci berhenti dan berkata, "Mengapa aku harus mendengarkan perkataan dari hewan lamban sepertimu? Pasti kalian iri karena tak mampu berlari secepat aku. Kalian hanya bisa merayap pelan-pelan." Hahaha. Kelinci tertawa mengejek. Kura-kura tidak terima jika dia dan teman-teman diejek seperti itu. "Jangan sombong kau kelinci, kalau berani mari kita lomba lari," tantang kura-kura. Mendengar tantangan dari kura-kura, kelinci pun tertawa. "Haha, baiklah, aku akan memberimu pelajaran tentang arti kecepatan dan kemenangan." Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan lomba lari. Bekicot dan keong pun ikut mendukung kura-kura. Lomba lari pun dimulai. Kelinci dengan mudah memimpin lomba dan berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Karena merasa sudah menang, kelinci berniat mengejek kura-kura. Kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di pohon dekat garis akhir. Dia mengira kalau kura-kura masih sulit menyusulnya. Kura-kura yang pantang menyerah terus berjalan walaupun dengan lambat. Tak lama kemudian dia melihat kelinci sedang tertidur pulas di bawah pohon. Kura-kura terus berjalan dengan pasti. Kura-kura berjalan dengan hati-hati agar kelinci tidak terbangun. Beberapa saat kemudian, kura-kura pun sudah mendekati garis akhir. Kelinci akhirnya terbangun dan kaget bahwa kura-kura sudah menyusulnya. Dia langsung berlari dengan cepat untuk menyusul kura-kura. Namun sayang, kura-kura sudah berhasil melewati garis akhir dan memenangkan pertandingan. Anak-anakku, setelah mendengar cerita di atas, menurutmu apa yang sedang terjadi antara kura-kura dan kelinci? Bagaimana pendapatmu? Selanjutnya, menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur suatu dongeng. Salah satunya menggunakan peta pikiran. Yuk perhatikan peta pikiran berikut. Kita mengisi peta pikiran ini berdasarkan cerita di atas ya. Judul: Kelinci dan Kura-kura. Selanjutnya tokoh: kelinci, kura-kura, bekicot, dan keong.
sikap tokoh atau sifat tokoh. Kelinci sombong dan keras kepala, kura-kura pantang menyerah. Tempat kejadian di hutan. Awal cerita, kura-kura mengajak kelinci berlari. Kelinci menerima tantangan itu dan mengira akan menang dengan mudah. Akhir cerita, kura-kura berhasil sampai lebih dulu di garis akhir. Dan pesan moral, janganlah berbuat sombong dan merendahkan orang lain, tetaplah gigih dalam mencapai sesuatu. Menentukan pesan moral dalam dongeng. Pesan moral dalam sebuah cerita dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Bacalah dan pahami dengan cermat suatu dongeng sebelum menentukan pesan moral. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kalian mengisi latihan. Kalian hanya mengerjakan PH ST3 halaman 67 dan latihan ini tidak harus dikumpulkan, hanya untuk mengulang pelajaran atau berlatih agar lebih paham. Anak-anakku, terima kasih banyak telah menyimak pelajaran bahasa Indonesia. Semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.